Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan kalian anak-anakku yang soleh-soleha. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dengan Ibu Fitrianti. Mari kita belajar dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendalami tema 1, subtema 4, pembelajaran ke-6 ya. Tema kali ini lebih kepada tumbuhan perkembangbiakan secara buatan. Nah, perkembangbiakan secara buatan ini dilakukan tumbuhan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia ya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dilakukan oleh manusia. Nah, agar keturunan tumbuhan itu lebih cepat tumbuh. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah dengan melakukan teknik cangkok, stek, dan merunduk ya. Misalkan pada tumbuhan singkong ini dilakukan teknik stek agar tanamannya cepat tumbuh. Nah, ingin tahu lebih banyak lagi? Silakan anak-anak menyimak pembelajaran hari ini dengan gembira. Tematik kelas 3, tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 kali ini, kita akan membahas bahasa Indonesia tentang perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Kegiatannya dengan mendengarkan pembacaan teks tentang mencangkok. Kemudian mengurutkan langkah-langkah mencangkok berdasarkan gambar. Menjawab pertanyaan dan menuliskannya dalam bentuk paragraf. Dan mencari dan menuliskan arti kata pada bacaan yang belum diketahui, serta membuat kalimat dari kata tersebut. Pada PPKN, kita akan berdiskusi tentang kerjasama, dengan kegiatan membaca teks tentang kerjasama dan menuliskan sikap yang sesuai dengan gambar. Pada matematika, masih tetap pembagian bilangan, yaitu dengan menghitung hasil pembagian bilangan 3 angka dengan bilangan 1 angka dan membuat soal pembagian. Dengarkan Ibu Guru membaca teks berikut ya. Perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan buatan adalah mencangkok, menyetek, dan merunduk. Berikut ini akan dijelaskan cara mencangkok dan menyetek. A. Mencangkok. Perkembangbiakan buatan yang sering dilakukan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang berkambium seperti pohon mangga, pohon rambutan, dan pohon jati. Tumbuhan berkambium adalah batang pohon yang berkayu. Nah, dilihat ya, berikut adalah langkah-langkah mencangkok. Pertama, kupas kulit batang yang akan dicangkok. Kedua, bungkus batang yang dikupas dengan tanah. 3. Siram bungkus cangkok hingga tumbuh akar. Dan terakhir, tanam hasil cangkokan pada tanah. Ya, setelah dipotong langsung ditanam di tanah. Nah, kemudian B. Menyetek. Menyetek merupakan cara perkembangbiakan buatan yang paling mudah dilakukan. Menyetek dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan, kemudian potongan itu ditanam pada tanah. Beberapa contoh tanaman yang dapat distek adalah singkong, mawar, apel, stroberi, dan bunga trompet. Perhatikan langkah-langkah menyetek singkong berikut. Pertama, potong batang tanaman singkong secara menyamping. Tanam batang stek pada tanah. Kemudian langkah menyetek yang ketiga yaitu siram dan beri pupuk batang stek hingga tumbuh. Nah, seperti itu langkah-langkah menyetek. Ada ya gambarnya di halaman 156. Kemudian ayo jawab ya pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan buatan? 2, bagaimana ciri-ciri tanaman yang dapat dicangkok? 3, jelaskan cara mencangkok tumbuhan. Dan 4, menurutmu perkembangbiakan buatan apakah yang paling mudah dilakukan? Nah, yang 5, sebutkan tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan stek. Setelah dijawab, kemudian lihat ya, ada tabel
tulis kosakata atau istilah khusus pada bacaan yang belum kamu ketahui artinya. Jadi dari teks tadi, misalkan tidak tahu artinya, tulis katanya, tulis artinya ya, cari di kamus. Dan kita juga akan diskusi, carilah informasi ayo diskusi ya. Cari informasi tentang langkah-langkah perkembangbiakan buatan dengan cara merunduk. Buatlah laporannya pada selembar kertas, sertakan dengan gambar agar lebih menarik. Nah, coba ya, boleh browsing di internet cara merunduk seperti apa. Kemudian pada halaman 157, di sini ya kita simak nih. Ada gambar ya, Paman dengan Widi ya. Widi dan Paman melihat pohon jeruk yang telah diberi penyangga nih. Paman menanam pohon jeruk hasil mencangkok. Pohon jeruk hasil mencangkok tidak sekuat tanaman dari tumbuhan biji. Oleh karena itu, Paman yang memasang penyangga agar pohon jeruk tidak mudah roboh. Widi menawarkan diri untuk membantu Paman, meminta bantuan Widi untuk memegang penyangga kayu yang dipasang. Sementara Paman mengikat batang pohon jeruk pada penyangga. Meskipun Paman bukan orang tua Widi, namun Widi tetap mau membantu. Nah, sikap Widi merupakan contoh mau membantu orang tua. Nah, seperti itu. Anak-anak suka membantu orang tua? Suka membantu paman? Suka membantu bibi? Sukakah membantu kakak? Suka membantu adik? Nah, suka membantu nenek? Suka membantu kakek? Bagus sekali ya. Sikap kalian sudah sangat luar biasa. Membantu orang tua itu berpahala ya. Nah, jika sudah, coba sikapmu terhadap gambar di halaman 157 nih, nomor 1 bagaimana ya? Pada hari Minggu, aku ingin bersantai menikmati liburan sambil membaca. Saat aku membaca buku, aku melihat ayah sedang memotong tanaman di halaman. Yang akan aku lakukan adalah, nah, tulis sikap kamu ya di situ. Paman sedang memanen jagung. Jagung-jagung itu akan dimasukkan ke dalam keranjang. Bella datang ke kebun untuk bermain. Jika kamu menjadi Bella, apa yang akan kamu lakukan? Yang akan aku lakukan adalah, nah, nomor 2 ya. Sikapnya tolong dituliskan. Kemudian pada halaman 158 di situ ada tentang pembagian bersusun ke bawah ya. Coba dikerjakan. Nomor 1 A dan B, nomor 2-nya ada A, B, C. Kemudian nomor 3-nya, nah, kamu bikin soal sendiri ya. Bikin soal, buat soal sendiri, lalu nanti tolong dijawab sama temannya. Seperti itu ya. Boleh dikerjakan pada buku tulis saja biar cukup ya. Nanti telepon temannya, boleh video call. Difotokan hasil temannya, oke? Jadi fotokan soal dari kamu, kemudian temanmu fotokan jawabannya ke kamu ya. Oke, nah itu ya. Di situ pembelajaran 6 sudah selesai. Nah, di situ juga ada di halaman 159 di situ beri centang ya. Jika kamu melakukan atau tidak melakukan. Kemudian ada kegiatan bersama orang tua. Nah, itu ada 4 poin ya. Meminta orang tua memperlihatkan satu gambar tanaman, kemudian sebutkan dan jelaskan cara berkembang biak tanaman tersebut. Kemudian ini review untuk orang tua ya. Review untuk anak dari orang tua seperti itu. Ajaklah orang tua membuat mozaik dari bahan daun dan biji-bijian. Kemudian berceritalah di depan orang tua pengalaman kegiatan kerjasamamu bersama teman. Kemudian kerjakan soal pembagian 2 bilangan dari orang tua. Jadi orang tua memberikan soal kepada anaknya ya. Nah, di situ juga ada HOTS. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apa keuntungan perkembangbiakan secara buatan bagi manusia? Boleh ya? Ada di halaman 159. Silahkan didiskusikan bersama orang tuanya. Contoh pengerjaan matematika halaman 158. Yang nomor 1A, hasil tomat di kebun Paman Widi ada 940 buah. Tomat tersebut dimasukkan ke dalam 5 buah keranjang. Berapa banyak buah tomat dalam satu keranjang?
Seperti tadi ya, tulis diketahuinya tomat 940 buah. Kemudian ditulis 5 buah keranjang. Tulis ditanya berapa buah tomat tiap keranjang. Nah, jawabnya sama, masih pembagian susun ke bawah ya. 940 dibagi 5. Nah, 9 bisa dibagi 5? Bisa ya. Ada berapa? 1. 1 kali 5, ini dikali. 1 kali 5, tulis 5 di sini. Bisa dikurang, 9 kurangi 5 berapa? 4, iya. Sekarang 4 bagi 5, belum bisa. Nah, turun ke bawah yang ini. Tulis di sini 4. 44 bagi 5 berapa? Ayo perkalian 5. Ada 8. 8 kali 5, 40. Kurang lagi ya. 4 kurangi 0, 4. Turun yang 0 ini. Ke bawah 0. 40 bisa dibagi 5? Bisa sekarang. Sama ya, 8 lagi. 8 kali 5 lagi berapa? 40. Nah, dikurang lagi. 40 kurangi 40, 0. Jadi hasilnya berapa tiap satu keranjang? Jadi tomat berjumlah 188 per keranjang. Tiap keranjang maksudnya ya. Seperti itu. Nah, jadi anak-anak diharapkan sudah bisa menjelaskan contoh perkembangbiakan alami ya. Kemudian membuat karya seni mozaik dari daun kertas, terus mencari hasil pembagian dua bilangan, menjelaskan proses daur hidup tumbuhan, menjelaskan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, memainkan permainan rangka alu ya, menceritakan pengalaman kerja kelompok, menjelaskan ciri-ciri bunga nasional, menyebutkan macam-macam umbi, dan menjelaskan cara mencakok dan menyetek. Nah, itu untuk refleksinya ya. Akhirnya ada rangkuman di sini. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa buatan manusia. 2. Perkembangbiakan alami dilakukan dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena bantuan manusia, misalkan dengan cangkok, stek, dan merunduk. 4. Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari keping-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan, kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dan dengan cara dilem. Nah, di bawahnya juga ada kamus mini, misalkan buket artinya karangan bunga, embrio artinya calon individu baru, kambium artinya lapisan sel pada tumbuhan berkeping 2 yang membuat kayu semakin membesar. Tunas artinya tumbuhan muda yang baru timbul dari ketiak daun, buku batang induk, dan buku batang kayu yang ditebang. Nah, akhirnya sudah selesai ya pembelajaran 6. Silahkan Ananda direview lagi dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Jika sudah, Ananda dipersiapkan untuk mengerjakan evaluasi satunya, evaluasi ke subtema 4-nya ya, silahkan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ternyata anak-anak hebat semuanya ya, sudah menyelesaikan buku tema 1. Silahkan anak-anak mempelajari subtema 4 ini dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-6. Insya Allah hari Jumat ada evaluasi subtema 4. Selamat belajar, semoga sukses ya. Semangat!